agar lebih semangat, kita akan speaking dulu sebelum ke pembahasan materi. Nah, untuk itu kita speakingnya teguh fokus ya, supaya itu semangat ya. Iya. Nanti ketika pembelajaran kalian tetap fokus. Oke, di sini udah pada tahu kan teguh fokus itu kayak gimana? Oke, kalau udah tahu, sekarang kita mulai aja ya. Teguh fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekarang berarti kan sudah janji fokus ya, berarti nanti harus fokus. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, di sini ibu mau minta ketua kelas buat memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa ketua kelasnya? Ibu. Oke, silahkan aja Kak untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Selesai. Terima kasih ya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang kesenjangan sosial dan solidaritas sekitar kita. Nah, sebelum ke pembahasan materi, di sini kita akan menonton terlebih dahulu satu video. Bisa dilihat ya, caranya. Ya. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin menipis. Yang besar adalah masalah penting di Indonesia yang hingga kini belum terselesaikan, yaitu kesenjangan sosial dan juga kemiskinan. Kebun penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga mampu. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Kesenjangan sosial bisa berjuang kedatangan sosial. Kita bisa menjaga kesenjangan sosial di lingkungan sekitar. Ketika kita masalah kaya atau miskin, bagaimana atas sosial Ini melakukan pengembangan pendidikan
kalau masih seperti anak-anak mendingan langsung kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan musyawaratan perwakilan. Oke, di sini kan tadi kalian sudah melihat ya cuplikan video kesenjangan sosial yang benar-benar terjadi di Indonesia. Nah, setelah kalian melihat video yang sudah ditayangkan, bagaimana nih perasaan kalian? Kadang Sedih, sedih dan sedihnya kenapa nih? Karena ternyata Indonesia Ada tadi ibu lihat ya, ada yang hadir di kita, ada yang menduga ternyata apa namanya itu di Indonesia setara dengan 105 orang miskin di Indonesia. Dan ternyata kesenjangan sosial ini dapat berdampak signifikan ya terhadap warga Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya di sini ibu mau tahu nih definisi kesenjangan sosial menurut teman-teman. Siapa nih yang mau menjelaskan? Oke, boleh kita jelas. kesenjangan sosial itu adalah perbedaan dari sosialnya, dari mungkin dari keluarganya juga, yang juga dimana sangat bertolak belakang itu dari sosial bagi orang-orang mungkin yang dunia itu ada di atas kita dari ekonominya juga mungkin stabil, bisa berkarir dimanapun atau mengejar cita-cita yang sesuai dengan keinginan dia. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mungkin sosial ekonominya di bawah atau hal lainnya itu sulit sekali untuk kayak kerjaan juga itu kan benar-benar harus dicari gitu, ada relasi karir kita gitu karena ekonomi kita tuh terbatas banget gitu, apalagi buat kuliah buat makan juga kadang sulit kayak gitu. Oke, bagus banget Bunda yang disampaikan itu sudah sangat tepat dimana di situ ada ketimpangan antara yang mungkin berkecukupan dengan yang kekurangan, dimana yang berkecukupan itu bisa menikmati hartanya, sedangkan yang kekurangan itu untuk makan saja itu masih bingung ya atau masih sulit. Nah, bagus sekali. Selanjutnya di sini, apakah kalian pernah melihat perbedaan perlakuan karena kondisi ekonomi atau fasilitas di lingkungan kalian? Nah, biasanya itu seperti apa sih perbedaannya itu? kayak di sekolah aja Bu ya, di sekolah di kelas lain gitu. Kalau misalkan orang yang dia masih apa ya bilang yang berkecukupan gitu ya, dia tuh gak mau berteman sama orang yang memang tidak berkecukupan kayak gitu. Jadi orang-orang yang di bawah itu seperti itu. Ya, jadi pilih-pilih ya. Kayak gimana? Kayak gini kan waktu itu kerja pertama kita di mana di mana mungkin saya tuh keluarga menengah ke bawah, ibu bukan orang yang menengah ke atas itu di mana terus kata penjaganya itu kita utamain dulu katanya orang-orang yang ada yang punya uang dulu dan mungkin ya orang-orang penting atau orang-orang yang banyak uang jadi saya sama keluarga itu kayak jadi orang itu nah begitu ya kembali masuk setelah itu saya kayak merasa kesenjangan banget gitu apalagi di muka itu sering banget Ternyata di sini ketika kesenjangan itu perlakuannya berbeda banget ya. Padahal kan kita memiliki hak yang sama, tetapi perlakuannya itu sangat berbeda ya. Dan selanjutnya di sini bagaimana perasaan kalian saat melihat
kesenjangan sosial atau bahkan tadi ya ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Nah, jadilah nanti ketika kamu diperlakukan seperti itu, gimana sih jadi perasaannya sedih ya. Kalau yang lain bagaimana nih ketika ada lihat orang diperlakukan tidak adil atau mendapat perlakuan yang tidak sesuai seharusnya? Kayak misalnya yang di rumah sakit yang BPJS kan pelayanannya semua beda ya sama yang BPJS. Jadi melihatnya pasien kadang ada yang sampai penanganannya lambat padahal penyakitnya udah parah gitu. Jadi sangat sulit. Di sisi lain marah dan pengen ke siapa jadi guys biar bisa membantu. Ya, jadi kesel dari segi orang juga ya terhadap orang yang melakukan karena ada sistem kasta. Dan selanjutnya di sini mengapa kesenjangan sosial bisa terjadi di sekolah atau di lingkungan sekitar. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Kenapa ini ada ya kesenjangan sosial terjadi? Jadi karena ada ekonomi, dimana mungkin banyak orang yang berpikir orang dengan tadi ya dengan fasilitas yang lainnya harus memberikan layanan yang sama. Dan yang kedua di sini kita dapat mengenali contoh kesenjangan sosial. Dan yang terakhir yaitu dapat belajar menunjukkan sikap solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian kesenjangan sosial. Dimana tadi sudah sangat lengkap ya yang disampaikan. Kesenjangan sosial ini merupakan perbedaan nyata antara individu dan satu kelompok yang lainnya. Ada di sisi lain yang dapat bisa ini bahwa ada yang bukan hanya di bidang sosial saja atau ekonomi saja, tapi di bidang pendidikan atau bidang lainnya. Apakah sejauh ini dapat dipahami ya teman-teman? Individu atau kelompok. Coba ibu mau ada satu orang yang membacakan terkait dampak dari individu terhadap individu. Boleh? Dampak terhadap individu yang pertama merasa rendah diri atau terfisik, yang kedua motivasi belajar dan partisipasi menurun, dan yang ketiga kesempatan untuk berkembang menjadi terbatas. Itu ya dampak yang terjadi terhadap individu. Karena merasa kayak udah sulit gitu untuk akses itu tuh. Jadi ya motivasinya menurun. Dan coba sekarang ajarlah yang terhadap solidaritas atau kelompok komunitas itu apa sih dampaknya? Yang pertama itu kalau dalam hubungan sosial menjadi yang enggak, karena kalau dalam dirinya sudah merasa rendah diri tersisih pasti bakal berpengaruh ke sosial. Terus muncul sikap tidak peduli dan mendiskriminasi orang lain berbeda-beda orang. Kemudian kerjasama dan solidaritas jadi melemah jadi. Nah, itu sudah sangat betul sekali. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk kesenjangan sosial, di mana dimulai dari kesenjangan ekonomi, yaitu tadi ya dari penghasilan, kerja, karir itu sangat ada yang berbeda sekali, ada yang aksesnya itu sangat mudah, sehingga ya ekonominya itu pasti sangat bertambah. Ada juga di sisi lain, jangankan untuk kerja, untuk mencari kerja saja itu susah banget. Dan yang kedua ada kesenjangan pendidikan. Tadi ya, seperti misalnya di sekolah atau di perkotaan ya, itu ada beberapa sekolah pendidikan
aksesnya, teknologinya sekali. Sedangkan di sekolah lain ya, bahkan untuk ya sekolah aja itu jalannya sangat tidak mendukung. Dan di sini juga ada kesenjangan sosial, di mana tadi ya perlakuan berbeda, dan itu ada juga penerimaan dan yang lainnya itu ya berbeda gitu perlakuannya. Ketika nanti layanan yang BPJS yang maaf gue dinantikan gue yang layanan diprioritaskan, itu contoh kesenjangan yang sekarang terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya ada kesenjangan peran dan harus, misalnya ketika kita menjadi presiden ataupun yang lainnya pasti bakal didahulukan, sedangkan kita yang rakyat biasa pasti di nomor sekian kan. Itu fakta yang terjadi. Oke, selanjutnya di sini ada faktor internal atau penyebab kesenjangan sosial, ada faktor internal dan faktor eksternal. Coba ibu mau Aul di sini menjelaskan apa sih di sini faktor internalnya itu seperti apa? Nah, bisa dilihat di sana, coba bacakan. Perbedaan kemampuan dan keterampilan. Tingkat kemampuan individu yang berbeda mempengaruhi kesempatan berkembang. Lalu yang kedua ada pola pikir dan sikap, cara memandang diri sendiri dan lingkungan dengan membatasi potensi. Oke, makasih ya Aul. Jadi di situ penyebab faktor internalnya itu karena kemampuan individu, karena mungkin tidak ada akses sehingga yang sulit ya untuk mengembangkan kehidupannya. Karena jangankan untuk mengembangkan kehidupan, gitu ya, untuk makan saja itu tuh butuh ekstra ya, butuh mencari hal yang. Dan di sini coba yang faktor eksternal sama Kania. Itu untuk faktor eksternalnya ada akses pendidikan dan fasilitas, yang ketimpangan sarana belajar dan layanan publik. Lalu yang kedua ada kebijakan dan sistem sosial, di mana aktualnya sistem yang belum merata dapat menjaga keseimbangan sosial. Nah, di sini juga ternyata kebijakan juga ini dapat berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan. Jadi ketika misalnya kebijakan hanya berfokus pada yang atas, nah itu bisa saja gitu ya, yang kalau menengah dan ke bawah itu bakal menjadi sangat timpang sekali. Sehingga di sini seharusnya kebijakan itu merata, sehingga semuanya dapat akses, dapat dipermudah dan dapat meningkatkan kehidupan agar lebih baik. Dan selanjutnya di sini ada peran solidaritas dan kepedulian sosial, di mana kita sebagai masyarakat, sebagai sebagai salah satu warga negara juga penting untuk berperan dalam menghadapi kesenjangan sosial, di mana kita harus saling bersama, saling menghargai, saling menghormati, serta saling mendukung satu sama lain. Jadi ketika ada yang mungkin yang kurang kecukupan, kita harus mendukung dia, harus melakukan yang sama, dan juga harus saling bekerja sama gitu ya, satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membuat 3 kelompok, dimana silakan kalian membuat masing-masing 4 orang untuk membangun kelompok. Nah, kelompok 1 nanti membahas tentang perbedaan akses dan fasilitas pendidikan. Kelompok kedua nanti membahas perbedaan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial, dan kelompok 3 ini ya terkait kurangnya solidaritas dan kepedulian antar komunitas. Nah, coba kelompok 1 berarti yang ini ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, nanti kalian diskusi terlebih dahulu dengan teman-temannya, dikasih waktu 5 menit, dan setelah itu nanti perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan sekali ya, oke. Sekarang coba diskusi dulu ya. Tahu ini ya, kalau ini ya.
Kelihatan tadi. Ini sudah. Nanti selesai diskusi ya. Gadis. Ada ya semuanya. Ini udah diskusi ya, Bu. Oke, bagus. Yang ini sudah. Oke, bagus banget diskusinya. Cepet banget ya. Ya, kita banget diikutinnya itu. Yes. Yang lainnya gimana nih diskusinya sudah? Sebentar lagi, Bu. Nah ini tunggu ya yang belum. Coba kelompok satu biasanya siapa aja? Ada Ismail, Aspal. Oke, ini kelompok dua ada siapa aja? Ini kelompok tiga ini ada ini ada Julia, ini lagi ini siapa? Oke, nah sekarang kan tadi kalian sudah berdiskusi ya. Coba ibu mau perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 kalian mau coba hati-hati ya. Mana ini kelompok 1? Yang menunjukkan kurangnya solidaritas dan pemedulian antar kelas. Lalu kayak yang kedua yaitu di sekolah dan antar kelas atau kelompok siswa menjadi satu sama lain. Saya itu saat ada siswa sakit atau sebab hanya teman dekat saja gitu yang membantunya. Yang penyebabnya adalah sikap individualis, kurangnya kebersamaan dan minimnya kegiatan kolaborasi. Yang kedua, bagaimana dampak yang dirasakan apabila komunitas kurang solid dalam memberikan dukungan atau perbedaan satu sama lain. Dampaknya adalah hubungan antar siswa menjadi renggang, rasa empati menurun, kerjasama lemah, dan mudah terjadi konflik atau perundungan. Dan yang ketiga, solusinya. Nah, untuk solusinya itu mengadakan kegiatan bersama antar kelas. Contohnya kayak bakti sosial, kerja kelompok lintas kelas. Untuk program solidaritas siswa dan menanamkan nilai kepedulian melalui pembiasaan di sekolah. Oke, kasih tepuk tangan. Sekarang coba dari kelompok 2 nih, apa hasil diskusinya? Ini kan berikan contoh kasus katanya ibu. Contohnya itu ada siswa dari keluarga mampu dan ada yang dari keluarga kurang mampu. Nah, siswa yang ekonominya lebih baik bisa mengikuti les tambahan ibu dan juga memiliki gawai canggih. Dan ikut kegiatan yang kayak berlayar itu ibu. Dan sementara itu siswa dari keluarga kurang ini mampu tidak ikut kegiatan tersebut itu akan berbayar. Nah, mungkin siswa ada lalu tadi apa penyebabnya ibu? Nah, penyebabnya itu ada perbedaan pendapat orang tua dan juga akses pendidikannya itu tidak merata, jadi minim, dan juga perbedaan yang dan juga tingkat pendidikan dari keluarganya. Dan juga perbedaan perbedaan ekonomi secara terus menerus akan adanya timbul rasa diri dan juga berkurangnya interaksi sosial antar kelompok. Dan yang faktor 3 itu solusi yang
lumayan. Bagus banget. Kasih tepuk tangan dong. Sekarang kita kelompok yang paling penting. Ada di kelompok kita ya. Contoh kasusnya itu adalah perbedaan akses dan fasilitas pendidikan. Yang pertama contoh kasusnya seperti tidak berarti yang kasusnya antara fasilitas di sekolah antara di kota dan juga di desa gitu ya. Bu, udah pasti itu sangat berbeda sekali dan nggak tahu kenapa itu suka berbeda ya Bu. Ya. Nah, lalu juga untuk dampak yang dirasakannya yaitu rendahnya kualitas SDM. Kayak misalkan kalau anak-anak kota kan kayak melihat anak desa tuh kayak, ih kamu dari desa ya? Kayak kita dari desa. Ya, iya. Untuk solusi inovatifnya yaitu pastinya apa ya? Untuk meminimalisir antara ketimpangan di bidang ini tuh ketika ya apa ya pemerintah tuh perlu ya bisa menyeimbangi gitu ya antara fasilitas pendidikan, pastinya kan pendidikan gitu ya antara kota dan desa. Kayak misalkan di desa kan di kota kan sudah ada transportasi di sekolah gitu ya. Nah di desa juga ada ya apa ya anak-anak di desa tuh gak jalan kaki lagi, lalu juga mengurangi apa ya masyarakat untuk memiliki kendaraan seperti itu. kasih tepuk tangan. Sekarang kalian pilih lagi pasti. Oke, di sini meskipun semuanya bahasa Indonesia, tapi harus ingat kita harus punya solusi. Solusinya ini harus dilaksanakan bersama-sama. Dan selanjutnya di sini seperti janji ibu ya, di akhir dari pembelajaran ini kita akan ada refleksi. Nah refleksi ini yaitu melalui games. Dan nanti seperti biasa, sekarang kan kemarin hanya ada 2 orang ya, tapi sekarang 3 orang ya. Nah kalau semuanya nanti kalian udah merasa lagi. Jadi ini nanti ada 2 orang saja. Udah siap semuanya? Siap. Coba kalau udah siap kita itu bentar. Ibu bentar Bu. Ya sok. Modelnya apa Bu? Ibu mau balik. Kenal Lodi. Jadi mana? Min. Ini ya, Bu sebentar ya, saya sama ibu di udah masuk. Ya bagus ya udah masuk. Sok semuanya ikutan ya. Coba di sini siapa yang belum ikutan? Udah? Gimana caranya reaksinya? Udah? Kita ini reaksi. Bentar ya. Ya sok. Ya sok. Sama ibu ditunggu kok. Ya ditunggu semuanya. Ini juga siswanya ada berapa? 12. Ada 13 ya? Ini ada 2 orang lagi ya? 3 orang lagi. Ya sok. Sama ibu ditunggu kok. Ada Jule. Wah ada Jule. Siapa ibu ya? Ibu aku udah teleponnya. Ya, oke kita tunggu ya. Ini semuanya udah masuk. Ibu dingin lah pindah. Ya sok. Ada pokoknya, pokoknya mah cari tempat yang menurut kalian nyaman, enak. Ada di sini. Kalau di depan itu kan. Ke depan
Aisyah itu udah. Ini udah. Ini udah. Bagus. Semuanya udah. Ini praktis siapa kan? Udah siap semuanya. Coba paling banyak. Oke. Lagi kasih reaction lagi yang jule. Pak, kasih reaction. Siapa Jule? Kasih reaction dulu ya. Udah mulai ya, kita mulai aja. Siap. Ada 6 soal sedikit kok. Ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Bapak Ibu, teman-teman yang berbantu. Ini harus cepet-cepet ya. Ini waktu hanya 5 detik. Mau diperhatikan siapa ya? Kasih pertama. Oke. Sekarang coba lagi, udah siap semuanya? Kita mulai lagi. Benar atau salah? Waktu udah habis. Ini siapa yang belum menjawab? Ada 3 orang lagi, harus cepat-cepat. Coba lagi kita cek. Aduh, masih aja. Ini ada hati masih ada banyak lagi. Sudah siap? Siap. Oke. Ini pertanyaan ketiga ya. Ini masih ada yang salah ya. Kurang fokus, boy. Tadi kan udah jadi fokus. Jadi strike mungkin bukan waktunya. Itu mah. Iya. Ojek siapa? Sekarang ojek. Ini ojek siapa? Ada nih. Oke, jawabannya udah siap lagi. Oke, ayo. Ada jawab pertanyaan lagi dulu. Udah nggak usah lagi ya. Bukan lagi jawaban pertanyaan. Aduh, ini nggak bisa. Bagaimana ini? Ya nih. Waduh. Sekarang kronologi. Tahun kebanyakan kali pertanyaan Ada 2 pertanyaan lagi, siap ya? Kevin
banyak sekali yang manfaatnya setelah mengikuti pembelajaran kimia kali ini. Itu semangat terkait dengan apa kesenjangan sosial itu, dan juga saya mendapatkan banyak materi dan juga pencerahan ibu dengan adanya materi ini, dan juga sangat senang sekali ibu dan sangat puas sekali untuk materi ini. Untuk sepertinya ibu kan tadi ibu sudah menjelaskan yang jadi fokus gitu ibu dengan materi, dan juga tadi untuk soal-soalnya fokus ibu pada soal yang seperti ini. Ini ya buat kalian. Terima kasih ibu. Sekarang kita lanjut ke bukunya. Lalu kalau yang saya dapatkan dari pelajaran ini, saya itu jadi tahu itu bahwa di Indonesia itu masih ada kesenjangan sosial yang benar-benar kesenjangan itu timpang banget. Dan Terima kasih ya, ini buat hadiahnya. Tepuk tangan dong. Nah, yang terakhir ini yang hadiah juara satu. Apalagi nih kan tadi pembelajarannya apa sih yang kamu dapatkan? Dan strategi bermain kita harus konsentrasi karena jadi harus fokus. Kalimatnya juga mengecoh tadi, jadi harus fokus pelajaran yang didapatkan. Menurut kalian gimana nih pembelajaran hari ini? Relevan banget gak sama kondisi di Indonesia sekarang? Oke, dan di sini ibu nanti akan mengirimkan Google Form kepada ketua kelompok, dan itu nanti harap diisi ya. Baik, terima kasih ya anak-anak, karena kalian sudah tadi menerapkan jadi fokus dan mengerjakan pembelajaran ini bisa kalian terapkan dan bisa kalian amalkan. Terima kasih. Boleh.